Untuk soal AKM ini akan sangat berbeda dengan soal UN loh, sehingga siswa dan guru harus lebih menyiapkan diri. Untuk soal tipe yang pertama, yaitu pilihan ganda. Temanya adalah selamatkan air kita. Tahukah kamu, mandi dengan bathtub setidaknya menghabiskan 100-300 liter air. Banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang dengan menggunakan gayung. Jawabannya adalah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Matematika Itu Menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang cakupan materi, contoh soal, dan pembahasan asesmen kompetensi minimum numerik level pembelajaran 4 atau kelas 8. Pada asesmen kompetensi minimum numerik level pembelajaran 4 kelas 8 ini, cakupan materinya adalah A. Bilangan. Representasinya adalah memahami bilangan cacah, maksimum 6 angka. B. Geometri dan pengukuran. Pada geometri dan pengukuran ini, yang dibahas adalah bangun geometri. Indikatornya, memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Indikator yang kedua yaitu menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan dengan pokok bahasan, balok, kubus, prisma segitiga, tabung, dan bentuk kompositnya. Untuk yang C, aljabar. Materinya adalah persamaan dan pertidaksamaan. Indikatornya yaitu menyelesaikan persamaan linear satu variabel atau sistem persamaan linear dua variabel. Pada aljabar, materi yang kedua adalah relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan. Dengan indikator yang pertama, memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Indikator yang kedua, memahami fungsi linear dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Materi yang ketiga yaitu tentang rasio dan proporsi. Di sini indikatornya yaitu memecahkan masalah aritmatika sosial yang terkait dengan rasio atau persentase. Dan untuk yang D, materinya adalah data dan ketidakpastian. Yang pertama, disajikan soal dengan materi, data, dan representasinya dengan indikator menentukan dan menggunakan min, median, dan modus. Materi yang kedua pada data dan ketidakpastian yaitu ketidakpastian dan peluang dengan indikator menghitung peluang kejadian sederhana. Untuk soal AKM ini akan sangat berbeda dengan soal UN loh, sehingga siswa dan guru harus lebih menyiapkan diri. Berikut ini merupakan 5 bentuk soal AKM. Yang pertama adalah soal dengan bentuk pilihan ganda, yaitu memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Tipe soal yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, yaitu memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Tipe soal yang ketiga adalah menjodohkan, yaitu menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Tipe soal keempat adalah isian singkat, yaitu menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan tipe soal yang kelima adalah uraian, yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Berikut ini akan disajikan contoh soal AKM numerasi pada Asesmen Nasional 2021. Untuk soal tipe yang pertama, yaitu pilihan ganda. Diberikan contoh soal, cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Jumlah air yang kita minum perharinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air kita bersumber dari India Times. Langkah pertama, ukur berat badan kamu dalam kilogram. Langkah kedua, bagilah dengan angka 30. Langkah ketiga, tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Jika berolahraga, kamu mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter atau 350 ml setiap setengah jam setelah latihan. Jadi, jika berolahraga selama 1 jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter atau 700 ml air ke dalam kebutuhan harian kamu. Santi ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam 1 hari. Santi kemudian mengukur berat badannya dan didapat hasil sebagai berikut. Jika hari itu Santi berolahraga selama 60 menit, jumlah air yang dibutuhkan Santi saat itu adalah, pilihan jawabannya adalah A. 1,8 liter, B. 2,1 liter, C. 2,3 liter, D. 2,5 liter. Pembahasannya, ingat, langkah pertama, ukur berat badan kamu dalam kilogram. Langkah kedua, bagilah dengan angka 30. Langkah ketiga, tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Berat badan Santi 54 kg. Santi berolahraga selama 60 menit. 1 jam membutuhkan 700 ml sama dengan 0,7 liter. Maka jumlah air sama dengan langkah 1 ukur 54 kg. Selanjutnya langkah kedua bagi angka 30. Maka
5.430 sama dengan 1,8 ditambah langkah 3 banyak air 0,7. Maka sama dengan 1,8 ditambah 0,7 sama dengan 2,5 liter. Jawabannya adalah D. Pada tipe soal kedua diberikan soal dengan tipe pilihan ganda kompleks. Temanya adalah selamatkan air kita. Tahukah kamu, mandi dengan bathtub setidaknya menghabiskan 100-300 liter air. Mandi dengan gayung menghabiskan 15 liter air, sedangkan menggunakan shower akan menghemat air 60%, yaitu 9 liter air. Keran bocor bisa membuang 13 liter per hari, mengurangi frekuensi pemotongan rumput bisa menghemat 1.900 sampai 5.700 liter air per bulan, dan memproduksi selembar kertas A4 seberat 80 gram membutuhkan 10 liter air. Penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian adalah pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi. Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci setiap hari adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm. Berdasarkan info di atas, benar atau salahkah pernyataan-pernyataan berikut ini? Pernyataan pertama, untuk 1 kali mandi diperlukan sekitar 10 gayung air. Jawabannya adalah benar. Untuk pernyataan kedua, tiap 1 jam air yang terbuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Jawabannya adalah salah. Untuk membuat 1 rim atau 500 lembar kertas A4 seberat 80 gram dibutuhkan 500 liter air. Jawabannya adalah salah. Banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang dengan menggunakan gayung. Jawabannya adalah benar. Dan pembahasannya, perhatikan. Untuk 1 kali mandi diperlukan air 10 gayung air volume tabung sama dengan 3,14 kali 6 kali 6 kali 13,5 sama dengan 1526,04 cm kubik sama dengan 1,52604 desimeter kubik sama dengan 1,53 liter. Hasilnya dibulatkan. Maka volume air dalam gayung yang terisi penuh adalah 10 kali 1,53 sama dengan 15,3 liter. Jawabannya benar. Lihat gambar warna hijau yang menerangkan bahwa mandi menggunakan gayung menghabiskan 15 liter air untuk 1 kali mandi. Tiap 1 jam air yang terbuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Pada gambar di atas disebutkan bahwa keran bocor bisa membuang 13 liter per hari. Maka 13 per 24 sama dengan 0,54 liter. Maka air yang terbuang karena keran bocor tidak sama dengan volume gayung. Jawabannya adalah salah. Dan untuk pernyataan ketiga, untuk membuat 1 rim atau 500 lembar kertas A4 seberat 80 gram dibutuhkan 500 liter air. Lihat gambar di atas yang menjelaskan memproduksi 1 lembar A4 seberat 80 gram membutuhkan 10 liter air. Maka 500 kali 10 sama dengan 5000 air. Jawabannya salah. Dan untuk pernyataan keempat, banyak air dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak yang dipakai mandi 20 orang dengan gayung. Gambar di atas menerangkan bahwa mandi dengan bathtub paling tidak menghabiskan 100-300 liter air. Maka 20 kali 15 liter sama dengan 300 liter. Jawabannya adalah benar. Tipe soal yang ketiga yaitu menjodohkan. Di sini disajikan beberapa contoh pernyataan di kolom kiri dan yang kanan adalah pilihan jawabannya. Pada pernyataan pertama, seorang anak memiliki kelereng dalam sebuah wadah. Jumlah kelereng dalam wadah tersebut adalah 24 kelereng yang terdiri dari 15 kelereng merah, 5 kelereng biru, dan 4 kelereng kuning. Peluang terambilnya kelereng yang bukan warna biru adalah... Pada pernyataan kedua, penyelesaian dari sistem persamaan 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 13 dan x ditambah 2y sama dengan 4 adalah... Pernyataan ketiga, satu barisan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya memenuhi pola UN sama dengan AN plus B. Suku ke-10 dari barisan itu adalah... Pernyataan keempat, ada seorang murid anak kelas 5 SD Bandar Lampung terdiri dari 15 murid laki-laki dan 20 murid perempuan. Maka, berapa perbandingan murid laki-laki dan perempuan tersebut? Dan pernyataan kelima, kakak sedang menyusun kotak kue berbentuk kubus. Agar terkesan rapi, ia menyusun kotak kue tersebut menjadi kubus yang berukuran lebih besar.
Panjang sisi kubus besar yang dibuat kakak adalah 8 buah kotak kue. Berapa jumlah kotak kue yang disusun kakak untuk membentuk kubus besar? Jawabannya adalah, untuk pernyataan nomor 1, seorang anak memiliki kelereng dalam jumlah wadah. Jumlah kelereng dalam wadah tersebut adalah 24 kelereng yang terdiri dari 15 kelereng merah, 5 kelereng biru, dan 4 kelereng kuning. Peluang terambilnya kelereng yang bukan warna biru adalah, jawabannya adalah C, 19/4. Pembahasannya, jumlah kelereng sama dengan 24. Jumlah kelereng bukan warna biru sama dengan 15 ditambah 4, sama dengan 19. Maka, peluang terambilnya kelereng bukan warna biru sama dengan 19/24. Pada pernyataan kedua, penyelesaian dari sistem persamaan 2x min 3y sama dengan negatif 13 dan x ditambah 2y sama dengan 4 adalah, jawabannya adalah A, yaitu x sama dengan negatif 2 dan y sama dengan 3. Pembahasannya, diketahui SPLDV sama dengan 2x min 3y sama dengan negatif 13. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian, x ditambah 2y sama dengan 4 adalah persamaan yang kedua. Dengan menggunakan metode eliminasi, kita peroleh 2x min 3y sama dengan negatif 13. Persamaan pertama ini dikalikan 1. Dan x ditambah 2y sama dengan 4. Persamaan kedua ini dikalikan 2. Hasilnya, 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 13. 2x ditambah 4y sama dengan 8. Persamaan pertama dan kedua dikurangi. Ini untuk mengeliminasi variabel x. Hasilnya, negatif 7y sama dengan negatif 21. Hasilnya adalah y sama dengan 3. Substitusikan y sama dengan 3 pada salah satu persamaan, misalkan pada persamaan 2, yaitu x ditambah 2y sama dengan 4, x ditambah 2 kali 3 sama dengan 4, x ditambah 6 sama dengan 4, x sama dengan 4 dikurangi 6, x-nya sama dengan negatif 2. Jadi, penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah x sama dengan negatif 2 dan y sama dengan 3. Pada pernyataan ketiga, suatu barisan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya memenuhi pola UN sama dengan AN ditambah B. Suku ke-10 dari barisan itu adalah, jawabannya E, yaitu 28. Pembahasannya, rumus suku ke N adalah UN sama dengan AN ditambah B, sehingga diperoleh. Pembahasan pada pernyataan ketiga, rumus suku ke N adalah UN sama dengan AN ditambah B, sehingga dapat kita peroleh UN sama dengan AN ditambah B, U1 sama dengan A kali 1 ditambah B sama dengan A ditambah B sama dengan 1, U2 sama dengan A kali 2 ditambah B sama dengan 2A ditambah B sama dengan 4. Dari kedua persamaan di atas kita peroleh A ditambah B dikurangi 2A ditambah B sama dengan 1 dikurangi 4. Negatif 2A sama dengan negatif 3, A sama dengan 3, maka B-nya dapat kita temukan sama dengan negatif 2. Rumus ke N-nya adalah UN sama dengan AN plus B. Kemudian nilai A dan B-nya disubstitusikan pada rumus UN sama dengan AN plus B. Dihasilkan U10 sama dengan 3 kali 10 dikurangi 2 sama dengan 28. Pada pernyataan 4, ada seorang murid anak kelas 5 SD Bandar Lampung, terdiri dari 15 murid laki-laki dan 20 murid perempuan. Maka, berapa perbandingan murid laki-laki dan perempuan tersebut? Jawabannya adalah B, yaitu 3/4. Pembahasannya, diketahui murid laki-laki sama dengan 15, murid perempuannya sama dengan 20, perbandingan murid laki-laki dan perempuan sama dengan 15/20, sama dengan 15/20, sama dengan 3/4. Maka, perbandingan antara murid L dan P sama dengan 3/4. Dan untuk pernyataan kelima, kakak sedang menyusun kotak kue berbentuk kubus. Agar terkesan rapi, ia menyusun kotak kue tersebut menjadi kubus yang berukuran lebih besar. Panjang sisi kubus besar yang dibuat kakak adalah 8 buah kotak kue. Berapa jumlah kotak kue yang disusun kakak untuk membentuk kubus besar? Jawabannya adalah D, sama dengan 512. Pembahasannya, sisi kubus besar sama dengan 8 satuan kotak kue. Ditanya, banyaknya kotak kue untuk membentuk kubus besar berapa?
Kemudian, kubus besar sama dengan volume kubus. Dan rumus volume kubus adalah S kali S kali S. Sisi kubus besar adalah 8 kotak kue, sehingga volume kubus besar sama dengan 8 kali 8 kali 8, sama dengan 512 satuan kotak kue. Jadi, kotak kue yang disusun kakak untuk membentuk kubus besar jumlahnya ada 512. Demikian pembahasan pada tipe soal menjodohkan. Selanjutnya, tipe soal keempat yaitu isen singkat. Diberikan contoh, pedagang beras. Seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli yang disajikan dalam bentuk diagram batang berikut. Persediaan pada bulan Juli. Diagram batangnya adalah sebagai berikut. Warna biru adalah untuk persediaan beras dan warna oranye adalah penjualan beras. Diketahui pada diagram batang berikut ini, persediaan beras IR46 yaitu 400 kg dan yang terjual adalah 180 kg. Pada beras IR tipe 42, persediaan berasnya adalah 400 kg, terjual 80 kg. Untuk beras rojo lele disediakan 800 kg dan yang terjual adalah 650 kg. Untuk beras pandan wangi, persediaan berasnya adalah 600 kg dan yang terjual 380 kg. Dan untuk beras merah, persediaan berasnya adalah 300 kg dan terjual 70 kg. Berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara beras IR46 dan pandan wangi adalah jawabannya, karena yang diinginkan adalah banyak beras terjual, maka perhatikan diagram batang berwarna oranye, khususnya untuk beras IR46 dan pandan wangi. Dari diagram diperoleh bahwa beras terjual untuk IR46 adalah 180 kg dan beras pandan wangi 380 kg. Maka perbandingan keduanya yaitu 180 per 380. Pecahan di atas dapat kita sederhanakan dengan membagi kedua nilai dengan 20 sehingga diperoleh 9 per 19. Untuk soal kelima yaitu tipe soal urean. Masih dengan pedagang beras, penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli yang disajikan dalam bentuk diagram batang berikut. Persediaan dan penjualan beras bulan Juli. Untuk yang berwarna biru adalah persediaan dan untuk yang berwarna oranye adalah yang terjual. Beras tipe IR46 disediakan sebanyak 400 kg dan yang terjual 180 kg. Untuk beras tipe IR42 disediakan sebanyak 400 kg dan yang terjual 80 kg. Untuk beras rojo lele, persediaannya adalah 800 kg dan yang terjual 650 kg. Beras pandan wangi disediakan 600 kg dan yang terjual 380 kg. Untuk beras merah disediakan 300 kg dan yang terjual 70 kg. Pada toko beras tersebut, jenis beras yang paling banyak terjual adalah, jawabannya adalah beras rojo lele. Pembahasannya, berdasarkan diagram batang di atas diperoleh hasil sebagai berikut. Beras IR46 yang terjual adalah 180 kg, beras IR42 yang terjual adalah 80 kg, beras rojo lele yang terjual adalah 650 kg, beras pandan wangi yang terjual adalah 380 kg, dan beras merah yang terjual adalah 70 kg. Dengan demikian, jenis beras yang paling banyak terjual adalah beras rojo lele sebanyak 650 kg. Dan untuk tipe soal ke-6 yaitu urean tertutup. Perhatikan wahana kincir pada gambar. Pertama, dibangun wahana kincir memiliki tinggi 79,5 meter, diameter 75 meter, dan 36 kabin penumpang dapat menampung maksimal 2.160 orang. Waktu yang diperlukan wahana kincir untuk satu kali putaran adalah 20 menit. Misalkan daftar harga tiket wahana kincir sebagai berikut. Waktunya dari pukul 9 sampai pukul 17.59 detik. Untuk dewasa, pada weekend
Senin sampai Jumat harga tiketnya 30.000. Dan untuk weekend Sabtu sampai Minggu serta hari libur harga tiketnya 35.000. Dan untuk anak-anak pada weekend hari Senin sampai Jumat harga tiketnya 25.000. Dan untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur harga tiketnya adalah 30.000. Sedangkan untuk waktu pukul 18.00 sampai 22.00 harga tiket dewasa hari Senin sampai Jumat 40.000, hari Sabtu, Minggu, dan hari libur 45.000. Sedangkan untuk anak-anak hari Senin sampai Jumat harga tiketnya 35.000, dan hari Sabtu, Minggu, serta hari libur harga tiketnya 40.000. Diketahui banyak pengunjung pada hari Sabtu sejak pukul 18.30 sampai pukul 19.30 tercatat ada 4.320 orang yang menaiki kincir. Jika seperempat jumlah penumpang adalah anak-anak, maka hasil penjualan yang diperoleh pada hari itu adalah dihitung dalam juta rupiah. Jawabannya adalah 189 juta rupiah. Seperempat anak-anak dari 4.320 sama dengan 1.400 kali 40.000 sama dengan 43.200.000. Sisanya 3/4 orang dari 4.320 kali 45.000 sama dengan 145.800.000, sehingga totalnya adalah 189 juta rupiah. Pembahasannya, banyak pengunjung pada hari Sabtu sejak pukul 18.30 sampai pukul 19.30, maka harga tiketnya adalah anak-anak sama dengan 40.000, dewasa sama dengan 45.000. Jumlah keseluruhan pengunjung sama dengan 4.320. Jumlah anak-anak sama dengan seperempat kali 4.320 sama dengan 1.080. Jumlah pengunjung dewasa sama dengan 4.320 dikurangi 10.080 sama dengan 3.240. Hasil penjualan tiketnya adalah 1.080 kali 40.000 ditambah 3.240 kali 45.000 sama dengan 43.200.000 ditambah 145.800.000 sama dengan 189 juta. Maka hasil penjualan yang diperoleh pada hari itu adalah 189 dalam juta rupiah. Demikian beberapa contoh soal asesmen kompetensi minimum numerik level 4, yaitu untuk kelas 8. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu rajin belajar dan terus semangat. Ditunggu like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.